Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan mempelajari tentang vektor. Nah, materi vektor ini adalah materi yang sangat urgen dan sangat berkaitan dengan materi fisika selanjutnya. Hingga nanti kelas 3 ataupun nanti di bangku perkuliahan. Apakah nanti juga di antara kalian ada yang ambil jurusan fisika atau teknik dan lain-lain, vektor sangat dibutuhkan. Nah, baik. Sebenarnya vektor ini apa? Nanti kita akan lihat ya. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh terkait materi vektor hari ini, langkah baiknya kita hubungkan pembelajaran kita dengan Al-Quran. Nah, jadi vektor ini kalau kita tahu adanya utara, selatan, barat, timur, atau kita berjalan lurus, belok kanan, belok kiri, nah itu semua merupakan salah satu aplikasi dari vektor. Nah, terkait arah-arah tadi di Al-Quran dicantumkan dalam surat Al-Fatihah ya, ayat 6 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurus ya, siratal mustaqim, bukan siratal munhanin ya. Kalau siratal munhanin jalan yang berbelok. Nah, jadi itu merupakan salah satu aplikasi daripada vektor. Nah, oke, mari kita lihat selanjutnya. Salah satu aplikasi vektor kalau kita lihat di beberapa alat itu ada olahraga ya, olahraga panahan. Nah, olahraga panahan, kita lihat ada ujung dari busur, ada ujung dari anak panah ya, dan ada pangkalnya. Oke, apa sih yang akan kita pelajari di vektor kali ini? Nah, kita akan mempelajari nanti bagaimana penulisan vektor, nah bagaimana menguraikannya dan bagaimana menggambarkannya, serta bagaimana menghitung atau menganalisis daripada vektor-vektor yang akan kita lihat nanti. Nah, ini bisa dilihat. Nah, ini salah satu bentuk penguraian vektor. Nah, kalau kita lihat, nah ya, ini ada vektor A. Ini harus kita uraikan. Jadi AX dan AY. Nah, kenapa namanya AX dan AY? Nah, di matematika kita melihat ada 2 dimensi, ada 3 dimensi. Nah, kalau 2 dimensi yang sumbunya yang ada apa? Yaitu sumbu X dan Y. Sedangkan pada 3 dimensi X, Y, dan Z. Nah, sebenarnya di pembelajaran vektor ini kita akan melihat juga ada satuan vektor. Kalau untuk sumbu X itu adalah I. Nah, I-nya dikasih topi ya. Nah, namun berhubung sekarang sedang kurikulum darurat, jadi kita tidak akan mempelajari itu lebih jauh. Nah, kalau sumbu X itu I, sumbu Y itu J, dan sumbu Z itu adalah K. Kita lihat apa sih vektor itu dan apa lawan daripada vektor. Nah, kita lihat ada namanya besaran skalar, ada namanya besaran vektor. Nah, besaran ini telah kita pahami di materi bab sebelumnya. Nah, untuk kita review kembali, besaran skalar itu pada intinya adalah besaran yang hanya menyatakan nilai saja. Contoh, waktu. Ada nggak orang membilang sekarang jam 12 ke utara? Nggak ada ya. Atau kita sedang mencek suhu. Suhu kita adalah 35 derajat Celcius ke tenggara. Tidak ada ya. Artinya apa? Besaran skalar hanya menyatakan nilai doang. Nah, gitu ya. Bisa dipahami? Nah, selanjutnya besaran vektor. Nah, besaran vektor ini yang lebih lengkap. Dia menyatakan nilai dan menyatakan arah. Contoh, ada mobil bergerak sebesar 10 km per jam ke arah timur. Atau si Budi mendorong sebuah meja ke kanan. Nah, artinya apa? Yang contoh yang kecepatan mobil tadi angka 10-nya adalah nilai, dan tadi ke barat adalah arahnya. Jadi besaran vektor besaran yang dicirikan oleh besar dan arah. Nah, bagaimana cara penulisan vektor? Nah, jadi ada istilahnya notasi. Nah, notasi itu sinonimnya adalah penulisan. Oke ya. Nah, kalau kita lihat nih contoh ya. Nah, ini ada titik P, ada titik Q. Nah, lalu dibuat ada panah ya. Nah, titik P adalah titik pangkal vektor. Titik Q adalah ujung vektor. Kalau kita lihat ya, bisa kita katakan Q itu kepalanya, P itu adalah ekornya. Sedang tanda panah apa itu?
Ya, itu arah vektor. Kalau kita lihat, berarti arah vektornya kemana? Ke arah kanan. Nah, panjangnya vektor ada P dan Q itu biasanya diberi tanda mutlak. Ya, diberi tanda mutlak. Artinya apa? Saat dia negatif, nanti hasilnya pun dapat kita ketahui positif. Nah, bagaimana model-model penulisan notasi vektor ini? Nah, di beberapa buku ada menggunakan huruf tebal. Contoh, ini ada huruf A. A-nya itu diboldkan ya, ditebalkan. Atau kedua, kalau tidak ditebalkan, huruf A-nya itu diberi panah di atas hurufnya. Oke, atau yang ketiga, dimiringkan saja. Nah, sebagai catatan, untuk materi kali ini, semua notasi vektornya kita gunakan huruf tebal saja. Oke, sampai sini bisa dipahami? Nah, catatan selanjutnya. Nah, dua buah vektor bernilai sama jika arah dan besarnya sama. Coba perhatikan vektor A dan vektor B. Nah, lihat. Itu ada berapa garis? Ya, kalau kita lihat, kita anggap dari satu garis ke satu garis itu 1 cm. Berarti vektor A itu 2 cm. Yang B gimana? Sama ya 2 cm. Nah, arahnya gimana? Sama-sama ke kanan. Nah, artinya apa? Vektor A itu sama dengan vektor B. Nah, selanjutnya kita lihat lagi. Dua vektor dikatakan tidak sama jika kita lihat. Untuk yang pertama, itu vektor A dan vektor B kira-kira arahnya sama atau beda? Oh, arahnya berbeda. Besarnya gimana? Ya, sama-sama 2 cm. Oke, nah jadi besar sama, arah berbeda. Nah, kita lihat selanjutnya. Yang nomor 2. Ini ada vektor A dan vektor B. Untuk vektor A berapa panjangnya? 2 cm. Vektor B berapa? 3 cm. Nah, besarnya berbeda. Tapi arahnya gimana? Oh, sama-sama ke kanan. Nah, jadi vektor A dan B ini tidak bisa kita katakan sama karena besarnya tidak sama, arahnya sama. Nah, selanjutnya yang ketiga, besar dan arahnya berbeda. Nah, kita lihat vektor A itu panjangnya 2 cm, vektor B 3 cm. Oke, berarti besarnya berbeda. Nah, sedang kita lihat lagi arahnya. Vektor A benar-benar ke kanan dan vektor B agak menyerong ke utara sedikit ya, dalam artian miring. Nah, jadi besar dan arahnya berbeda. Oke, nah mudah ya.